terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan, ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Bang Jansen. Bang Jansen, ini kemudian juga kalau kita lihat keluarga merespon juga hasil rekomendasi dari pihak Komnas HAM. Narasinya pun ada kekecewaan di sana, Bang. Yang pertama, saya ulangi lagi. Posisi kami ini posisi pro justisia. Posisinya Komnas HAM bukan pro justisia. Ini harus jelas, ya. Jadi ujung dari pro justisia adalah pengadilan. Ujung dari Komnas HAM adalah rekomendasi. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan pembanding, apakah studi banding atau riset pembanding, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau kita bicara keadilan, ujungnya semua pengadilan. Konstitusi dari mulai atas sampai bawah pengadilan. Jadi saya kira kalau memang sungguh-sungguh, ayo pro justisia lah. Ya, pro justisia. Saya ulangi sekali lagi, ya walaupun selalu aja mengelak-ngelak, wah itu kan peristiwa tanggal 7, peristiwa tanggal 7, peristiwa tanggal 7 begitu ya. Tapi saya kebetulan sekarang udah pegang SP3-nya. Ya. SP3 yang mana, Bang? Yang SP3 di Jakarta yang dilaporkan yang dilaporkan dua itu di Yang dilaporkan di Jakarta ya, Bang? Yang dilaporkan di Jakarta. Tapi saya mau bilang pro justisia ini dia lebih fair karena di sini pelaporannya juga lebih jelas menyebutkan peristiwanya ya. Saya ulangi supaya boleh dibacakan. Supaya kita semua bisa belajar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17 di Kompleks Duren 3 bla 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 bla. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar dalam posisi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung memegang paha kemaluan serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api ke arah kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat tolong. Pelaku langsung buru-buru keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Jadi kita nggak penting studi banding, ya kan, mungkin yang dimaksud ketua adalah bagaimana ada bukti pro justisia yang bisa jadi pembanding agar peradilan ini tidak peradilan sesat. Kan itu kan tujuannya, ya. Tapi saya ada poin yang lebih penting bagi pribadi saya dan juga bagi lembaga itu, ya. Kan saya bilang dari awal pada ketua, apa mentang-mentang saya nggak punya uang sehingga tidak bisa mendatangkan klien saya, lantas saya tidak pernah dihitung bersama dengan korban yang lain. Mereka lebih berpihak kepada pelaku, kepada negara dengan alasan komunikasi dan koordinasi. Begitu, rasanya nggak begitu. Jadi saya harus menjaga juga kewibawaan dari Komnas, karena saya puluhan tahun kasus yang ini menurut saya tidak seberapa dengan segala rasa hormat saya pada ketua, ya. Saya kan nanganin juga kasus-kasus yang sangat buruk di masa lalu dan itu sampai dibawa ke peradilan internasional. Bang Johnson, tapi kan tadi Komnas HAM menindaklanjuti temuan Polri yang untuk kekerasan seksual di Magelang. Di Magelang yang Anda bacakan tadi kan itu ada di Jakarta dan sudah di SP3 dihentikan oleh polisi. Iya betul, tapi poin saya adalah pro justisianya bagaimana, ya kan, doronglah supaya pro justisia, ya kan, ayo kita ini bertarung supaya jelas gitu, apakah saya memang berasal dari orang miskin yang sana lebih kaya sehingga dia lebih punya akses kemana sehingga bisa ada pelintiran. Kenapa saya bilang begitu? Ingat ya bahwa pernah ada pertemuan
di Polda, di mana melibatkan banyak lembaga termasuk juga Komnas, ya, kalau saya salah tolong saya dimaafkan dan diperbaiki, dengan melibatkan juga lembaga-lembaga negara untuk melakukan koordinasi-koordinasi seperti ini. Dan orang yang mengundang itu, Siagian itu, ya, akan diperiksa di pelanggaran kode etik obstruction of justice. Konteksnya apa itu pertemuan Lah itu? ya ini, konteksnya ya ini, pelecehan seksual ini dan lain sebagainya dalam rangka perlindungan kepada LPSK supaya LPSK melindungi karena kasus pelecehan seksual. Itu nggak ada kalau itu. Saya pastikan tidak ada. Bahwa LPSK bertemu dengan mereka di Polda atau apa mungkin saja, saya nggak tahu. Tapi Komnas tidak pernah diundang, apalagi Jesse tidak pernah mengundang kita. Saya hanya bertemu dengan Irwasum, Wakapolri, dan juga Kabaintelkam. Di luar itu saya nggak mau bertemu. Kalau gitu saya konfirmasi. Jadi berita Kompas yang mengatakan bahwa Khairul Anam bertemu dengan Sambo dan dia menangis itu juga tidak benar. Itu lain kan? Sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa memang Sambo sejak awal. Jadi Anam itu misalnya diundang oleh Sambo ketemu jam 1. Baru heboh itu jam 7 sore, jam 5 sore. Di DPR udah kami jelaskan itu. Dan saya katakan memang pada waktu itu setelah dia cerita ke saya ada pertemuan itu, konteksnya apa, saya lapor ke Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ada problem nih saya bilang. Itu udah saya jelaskan kalau itu. Tapi saya kira itu hal yang berbeda lagi ya. Dan memang Sambo kan memang ternyata memang sejak awal berusaha untuk membangun satu katakanlah sandiwara. Macam sandiwara ya. Karena dia ngomong juga kepada Kompolnas seperti itu, dia ngomong beberapa jenderal lain, ke Kapolri juga dia ngomong, ke anggota DPR dia ngomong, bahkan ke salah satu pemimpin redaksi media televisi nasional yang nggak perlu saya sebutkan ya. Yang kadang-kadang juga aneh ini. Tapi TV-nya sebutkan. Nggak usah. Itu, tapi kan semua orang akhirnya menyadari justru dengan itu orang menyadari, oh ini ternyata ada permainan. Di internal kita saya bilang, oke ini kalau itu kita jaga. Saya lapor Pak Mahfud, diskusi, gimana cara mengatasinya ini. Saya bilang ini Anda sebagai Ketua Kompolnas, Menko Polhukam harus tanggung jawab ini karena permainan ini membahayakan buat institusi kita. Anam juga bilang kalau memang saya harus dikeluarkan, saya keluar. Biar Pak Topan aja mimpin ini gitu. Tapi Pak Mahfud mengatakan nggak usah, Anda langsung, lanjut saja. Kalau gitu saya klarifikasi Ketua. Jadi biasa ya sekarang ini Komnas lapor ke Menko Polhukam. Maksud saya kalau saya kan aktivis dulu selalu saja kita strict membedakan mana yang state dan non state. Bukan, ya. Koordinasi. Saya itu hampir seminggu sekali koordinasi. Tadi saya katakan koordinasi Senin nanti dan saya koordinasi dengan beliau lagi ya kan? tentang dialog damai Papua. Itu rutin kita lakukan dalam proses seperti itu. Saya ketemu dengan Panglima TNI nanti kita sedang upayakan untuk pertemuan dalam rangka penyelesaian mutilasi di Papua. Sebagai lembaga negara ya tentu kita selalu melakukan hal itu. Soal Paniai kita bertemu dengan Jaksa Agung, bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan Pangdam. Ini Anam besok berangkat lagi ketemu dengan Kapolda dan Pangdam di sana. Ini kenapa Bang Johnson sangat meragukan langkah dari Komnas HAM untuk mengusut kasus ini, Bang Johnson? Saya tidak meragukan langkah dari Komnas HAM, tapi dari mana jalannya kan? Dari mana jalannya? Karena ini kan sedang ada proses hukum yang pro justisia yang ujungnya adalah pengadilan. Tapi ketua tadi mengatakan bahwa rekomendasi ini ujungnya adalah alat pembanding. Alat pembanding di mana yang kita lakukan sekarang dalam rangka mendapatkan keadilan kan bukti, proses pembuktian. Bung Johnson, saya tadi sampaikan, kalau seandainya Komnas HAM tidak merekomendasikan pada penyidik untuk melakukan pendalaman lagi dan mengundang ya tenaga ahli di luar yang sudah dua orang tadi itu, lembaga independen. Kita usulkan misalnya dari RCMK atau Asiporka dan macam-macam. Maka saya katakan tadi ya apa yang sekarang menjadi keterangan dalam BAP dan dalam rekonstruksi itu yang akan dibawa ke pengadilan. Nah, jadi siapa yang dilanjutinya jadi pro justisia? Ya penyidik. Kalau penyidik melakukan itu, berarti itu bagian dari langkah pro justisianya penyidik. Sebentar dulu Ketua. Kalau Ketua bilang ahli, dia memang posisinya sebagai ahli atau orang yang secara profesional sebenarnya di-hire oleh PC. Nah, kan sekarang mereka yang berikan keterangan, makanya kita katakan jangan mereka lagi undang dari institusi resmi. Apa itu? Ada Asipor. Kalau mau pakai psikologi UI silakan, mau pakai RSCM silakan. Ini menjadi pembanding, tetapi tentu bukan Komnas HAM karena direkomendasikan pada penyidik. Itu nanti menjadi hasil dari penyidikan Mabes Polri. Kita usulkan Pak Mabes, jangan dulu diteruskan berkas itu, lakukan dulu ini langkah pembanding supaya lebih valid. Karena sekarang ini kan keterangan dari 4 orang yang itu satu klaster dengan mereka ditambah 2 orang.
psikolog yang sudah bekerja 2 bulan sebagai pendampingnya, yang juga kurang lebih lah ya, saya nggak mau suuzon, tapi kan sudah termasuk bagian dari kelompok itu. Pak Nah, Ketua, kalau enggak, Pak Ketua, proses-proses itu kan ada prosedurnya di dalam hukum acara ya kan. Kalau misalkan otopsi, dia harus ada otopsi ulang. Nah, kalau Anda katakan bahwa yang 2 itu terus ahli terus dipanggil lagi ahli yang lain, itu dalam konteks apa yang pro penyidikan. justisia sehingga itu harus dipanggil? Karena ini dalam kan konteks peradilan. penyidikan, karena dia bisa memberikan Proses penyidikan. bisa memberikan Laporannya nggak ada kok mungkin proses penyidikan, Ketua. Pak Johnson, kalau Pak enggak mungkin- nanti yang enggak, mungkin kesaksian gini. dari mereka saja. Oke, Enggak, Bang Haris. soal yang ini, pertama begini, SP3 itu biar pemirsa paham lagi, itu pemberhentian perkara kan. Untuk kasus pelecehan yang di Jakarta Untuk kasus pertama. pelecehan yang di Jakarta, tanggal 8. Itu yang kemudian heboh, ternyata dianggap PC itu berbohong. Kan seperti itu. Ya. Nah, Komnas HAM pindah lokus, Magelang kan. Karena sudah diangkat oleh Mabes Polri dalam Ya, penyidikannya. maksud saya nanti banyak yang bisa berargumentasi, tapi maksud saya udah baca juga 6 halaman laporannya Komnas HAM yang diluncurkan beberapa hari lalu. Komnas HAM lokusnya di Magelang. Magelang. Jadi catatannya adalah PC pernah membuat laporan yang ternyata dengan Komnas HAM mengatakan itu di Magelang, sebetulnya ada satu situasi yang merugikan PC. Saya berusaha supaya objektif pilihan katanya. Jadi merugikan si PC. Jadi rekomendasinya Komnas HAM itu hasilnya merugikan PC dengan mengatakan bahwa PC bikin laporan memang salah. Oke. Yang dimaksud dengan Pak Johnson dengan pro justisia, Magelang itu belum pernah dilaporkan kan? Ini deliknya delik aduan kan? Oh, betul. Menurut Undang-Undang TPKS bukan aduan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Komnas HAM udah punya dugaan itu, Komnas HAM mau nggak? Maksudnya ditantangin begitu, bikin laporan ke polisi. Enggak, saya kira karena kita sudah usulkan dan sudah rekomendasikan kepada penyidik, dan penyidik sudah mengatakan akan menindaklanjuti, maka sekarang itu ranahnya di penyidik dalam rangka pro justisia untuk menindaklanjuti dan mendalami dengan menggunakan ahli-ahli yang independen dan kredibel ya, dengan lembaga yang kita akui lah begitu. Betul. Nah, kan masalahnya kemudian pelakunya sudah meninggal, yang dianggap pelakunya, yang diduga pelakunya sudah meninggal. Satu, yang kedua, saksi-saksi kan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Saksi yang meringankannya perlu dicari. Tidak ada sekarang ini. Tidak ada. Saksi yang memberatkannya tadi kalau bahasanya Bang Tovan, klasternya semua segala macam. Nah, ini yang sebetulnya juga jadi catatan. Perlu ada jawaban dalam situasi seperti ini. Akan tetapi menurut saya peristiwa Magelang itu tidak menghentikan atau tidak bisa dikompensasi atau tidak bisa dipakai untuk mengkompensasi peristiwa pembunuhan berencana terhadap Joshua. Gitu. Itu kan kami tadi saya katakan, kami dalam extrajudicial killing itu kami final. Iya, tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM. Menurut saya ada penyiksaan. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Joshua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan, itu torture Bang. Dan itu sistematik. Dengan dalih bahwa ini pasal 340 menuju pembunuhannya peristiwanya, itu ada penyiksaan di sana. Saya berani berdebat ini soal secara HAM dengan siapapun. Sekalipun penjelasan itu keluar dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Itu forensik, Andro. Itu forensik untuk membacanya. Andro, dokter Gak itu sudah perlu, penyiksaan itu tidak perlu harus fisik. Enggak, penyiksaan Intimidasi itu termasuk penyiksaan itu perlu istilah hukum. Kalau kedokteran kita nih forensik dulu tidak boleh itu penyiksaan. kita udah puluhan kali advokasi penyiksaan. Oh iya. Jadi kita maksud saya penyiksaan itu nggak harus fisik. Psikologi itu itu masuk. Misalnya zaman-zaman di rejim-rejim yang bengis gitu ya. Orang nggak diapa-apain. Misalnya korban penculikan dan penghilangan aktivis tuh. Kalau kita baca kesaksiannya, mereka ditaruh satu ruangan, dipasangin lagu dangdut, itu melulu diputerin. Itu kan kayak cuci otak. Gitu. Nah, itu masuk penyiksaan, torture. Jadi saya kecewa betul waktu baca laporannya Komnas HAM, aduh ini lembaga negara kok nggak ngomongin penyiksaan. Nah, itu mestinya nongol di situ muncul. Jadi
Itu satu. Yang kedua tadi, yang pertama tadi saya mau mengingatkan bahwa terlepas dari perdebatan apapun terhadap PC, menurut saya PC juga bagian dari yang dieksekusi tadi itu. Dan di situ dia memang punya ruang untuk harus ada kewajiban untuk bertanggung jawab juga di situ. Nah, kalau misalnya itu dianggap sebagai kemarahan, misalnya Pak Ferdi Sambo itu waktu awal datang ke Mabes Polri kan dia bilang ini untuk menjaga kehormatan keluarga. Kan juga banyak konfliknya di situ dalam artian apa begini cara membalasnya? Apalagi dia punya kewenangan. Kalau jelas dari unsur HAM ya? Iya, nah extrajudicial killing kan memaknakan itu. Nah, Komnas HAM itu harusnya melihat bahwa abuse of power-nya, penyalahgunaan wewenang yang berlebih yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau lebih. Nah, mestinya yang dipotret itu. Betul. Saya sebetulnya waktu 6 halaman saya baca itu, waktu saya proses mau bukanya itu, saya excited, sangat tertarik untuk membaca argumentasi Komnas HAM bagaimana power itu. Jadi obstruction of justice itu digambarkan. Memang 6 halaman itu bahan untuk media lah ya. Pasti mudah-mudahan ada laporannya. Tapi menurut saya penggunaan kekuasaan berlebihan. Nyuruh orang sampai ada anak buahnya yang dikirim pakai jet pribadi segala macam. Itu dibongkar. Nah, laporan Komnas HAM itu harusnya juga meminta ke PPATK. Itu duit jet pribadi itu siapa nih si Brigjen Hendra, itu dari mana duitnya? Jadi kerjaan Komnas HAM nggak berhenti di TV One ini. Tapi kami dengar juga kalau saran yang disampaikan sekarang kabarnya rekomendasi sudah sampai ke Presiden, DPR dan juga penyidik Polri. Sesaat lagi dibahas. Kita harus jeda luarnya di catatan demokrasi pemirsa. Ini jeda ini yang bikin ganggu demokrasi.